Oke, selamat malam. Atau halo, halo, halo. Selamat malam, hai Halo hai Kak, hai. halo Nah Kak gitu kan Nurul. balasnya ya. Oke deh. Gimana kabarnya Kak Nurul? Alhamdulillah, luar biasa. Wih, Allahu Akbar. wih, kita kayak di dalam kelas ya. Kita tidak di TPA hari ini ya, enggak ya? Oke, baik. Kak Uki sendiri gimana kabarnya, Kak? Kabarnya alhamdulillah sehat. Meskipun agak masih kecapean, baru 2 hari yang lalu balik dari salah satu daerah di pelosok Kabupaten Goa untuk melakukan pengabdian. Nanti kita Masya cerita Allah. itu juga deh Ini hari ya, ini. apa selalu dalam keadaan musafir ya. Di tag audio sebelumnya juga Anda perjalanan ya. Tolong Bung. Masya Allah. Mm-mm. Gak tau lah ya, tapi kayak perjalanan itu tuh jadi hal yang menyenangkan tahu karena hal-hal yang kita sukai kan. Wih, Benar. bridgingnya bagus banget ya. Traveler ya. Iya, iya, Masya iya. Allah. Malam hari ini atau di sesi hari ini kita mau bahas apa nih Kak Nurul? Kita mau tadi udah sempat di-spill ya kayaknya ya tentang sukai gitu ya. Atau bahasa lainnya tuh cinta jauh banget ya maksanya. Iya ya. Heeh, gitu. Jadi mungkin ada banyak akan banyak perspektif yang hadir hari ini dan juga mungkin hal ini nih adalah hal yang sangat dirasain oleh semua orang gitu ya. Bukan kayak Kak Nurul doang, Uki doang, ataupun teman-teman lain doang gitu. Tapi semua orang pasti pernah merasakan ini. Perasaan apa itu? Perasaan cinta. Asik. Nah, itu yang mau kita bahas malam hari ini. Tapi mungkin dengan berbagai macam perspektif teman-teman, mungkin teman-teman juga akan cukup relate. Oh iya ya gitu. Tapi mungkin juga ada hal yang kayak enggak sih, kalau aku perspektif tentang cintaku kayak gini, nggak apa-apa. Boleh ditulis di kolom komentar juga sebagai bagian untuk kami juga memahami nih perspektifnya teman-teman seperti apa. Baik, kita Benar. mulai. Gimana nih, Kak Nurul? Kita mulai dari mana? Langsung nembak sekali ya. Masya Allah. Mulai dari Kak Uki aja deh dulu mungkin ya gak sih? Kalau ini deh, simpelnya aja lah mungkin kalau dari Kak Uki mendefinisikan cinta itu apa sih gitu? Wih, kita berangkat dari sebuah definisi dulu ya. Iya ya. Sip. Apa ya definisi cinta ya? Kalau di KBBI apa tuh? Entahlah ya. Atau kita Entah. buka chat GPT dulu kali ya. Iya. Em, aku nggak bisa mendefinisikan itu terlalu jauh gitu ya Kak. Tapi menurutku tuh ada hal yang berkaitan dengan indikatornya dulu deh gitu. Nah kalau Mm-mm. menurutku sebuah keadaan bisa dinilai ataupun bisa didefinisikan sebagai sebuah kecintaan atau sebuah cinta ketika ada sesuatu hal yang hadir di sana gitu. Apa Hmm. itu adalah kerinduan. Wih, sudah Oh, berat I ini ya, see, sudah I berat nih. see. Baru awal udah berat ya. Tapi untuk Iya, karena mendefinisikan, rindu itu berat ya. ya biar aku aja ya kata Dilan ya. Iya, jadi untuk mendefinisikan cinta, aku tuh nariknya ke indikatornya dulu. Salah satu indikator yang bisa ku berikan adalah ketika ada kerinduan yang hadir di sana, berarti ada cinta yang hadir. Salah satu contohnya adalah ketika kita merindukan sesuatu, merindukan seseorang, berarti pada saat yang sama kita sedang mencintai sesuatu atau seseorang itu. Gitu. Cakep. Itu dulu deh sebagai awalan gitu. Menurutnya Kak Nurul gimana tuh? Lah, Ya, oke, baik, baik. Em, kalau kalau aku gini Kak, dari ketidakan menjadi iya gitu. apa Bingung apa ya? apa? Apa gimana gimana? Dari dari tidak menjadi iya gitu. Itu sederhananya ya. Atau kalau boleh aku mengamini gitu ya. Aku inget banget pas itu di salah satu kelas
PLC-nya GOP. Ini mulai muncul lagi nih Kak ya, apa namanya, Istilah itu ya. promosi-promosi GOP. nih. Iya, Terus terus iya. terus. Aku ingat banget ini salah satu perkataan dari Zulkifli 2025. Kan biasa sekarang muncul ya di Explore kayak menurut ahli, terus ada Heeh, ada scene-scene yang lagi di wisuda. heeh. Aduh, melenceng jauh. Ya, intinya Kak Zul itu bilang gini, kalau cinta itu adalah kemenjadian yang melepaskan keakuan gitu. Jadi kalau aku benturkan sama yang tadi aku definisikan, ya mungkin kalau hari ini gitu ya, kita sangat lantang untuk berkata tidak pada sesuatu atau seseorang gitu ya. Boleh jadi ketika kita jatuh cinta gitu terhadap sesuatu atau seseorang itu, maka detik itu juga kita akan melebur menjadi iya. Iya dalam arti apa yang kemudian sesuatu atau seseorang itu sukai, maka kita akan menjadi untuk menyukainya juga gitu loh Kak. Jadi ya ya apa ya, enggak yang konsisten, kalau misalnya tidak gitu, tapi bisa Hmm, jadi berubah menjadi iya gitu. hmm. Dan kalau tadi Kak Uki bilang salah satu indikatornya adalah tentang rindu gitu ya, kalau aku justru malah apa namanya, mau menghadirkan rasa keberanian gitu. Jadi kalau orang sudah cinta, biasanya akan muncul juga tuh suatu keberanian Keberanian, gitu I sih, see. Kak. Masya Allah. Nice, 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 nice. Memang benar ya, itu yang disampaikan sama Kak Nurul. Apalagi poin yang tadi itu tentang keberanian. Sebelum kita masuk ke sana, aku mau highlight dulu, mungkin teman-teman Kak Nurul juga secara perspektif gitu ya. Kita tidak mau mengkotak-kotakkan perasaan cinta itu tuh terhadap manusia aja gitu ya, ataupun makhluk hidup Benar. aja. Teman-teman mungkin kita akan cukup universal bahkan ke benda, bahkan ke hewan, bahkan ke kejadian dan beberapa hal yang berkaitan dengan menghadirkan cinta itu sangat melekat dengannya. Jadi jangan terkungkung dengan narasi kecintaan kita hanya diperuntukkan untuk manusia saja gitu. Betul, Itu. betul, betul. Heeh. Sip. Nah, betul tuh. Aku mau highlight tadi yang tentang keberanian. Iya ya benar juga ya kalau kita mencintai gitu ya entah itu seseorang ataupun sesuatu kita pasti berani gitu ya. Ada perasaan berani yang tiba-tiba muncul atau ada perasaan berani yang bertambah berkali-kali lipat gitu ya. Benar, benar. Itu yang jadi wih menarik juga tuh itu. Adakah Kak kejadian seperti itu dalam kehidupanmu atau keadaan-keadaan yang seperti itu gitu? Kenapa kamu mendefinisikan akan ada keberanian gitu yang hadir dalam proses mencintai? Ada nggak? Aduh, langsung langsung ditembak banget ya. Oke Ya lah, nggak maksudku dari sudut pandang kamu pernah melakukan ataupun merasakan itu ataupun orang lain yang mungkin pernah kamu lihat dengan keadaan yang sama. iya, oke, langsung klarifikasi dong dia. Oke, gini Kak, tadi udah sempat di-mention ya, itu tidak hanya terbatasi oleh makhluk gitu ya, cuma yang sekarang ini aku mau, apa namanya, kasih contoh peristiwanya itu kepada makhluk gitu, cailah. kok, Nah, kok selalu ada jadi imbuhan-imbuhannya gitu ya, Cil. iya ya Kak ya, ciri khas, aduh. Iya, jadi ini aku mau coba bagi ya teman-teman, di tahun 2000 berapa sih aku ini tuh, oh 2017 atau 2018 deng kayaknya kalau nggak salah ingat gitu kan. Hmm, Itu tuh adalah tahun-tahun awal aku masuk studi gitu. Nah, terus karena aku merantau gitu ya, jadi pada saat itu kendaraannya masih dibawakan sama sepupu aku gitu. Karena kan aku perempuan gitu ya dan merantaunya itu di luar daripada kota halamanku gitu. Jadi harus move lah ya gitu. hmm. Terus dibawakan tuh sama sepupuku. Terus di tahun berikutnya deh kayaknya 2018 itu deh jadi tahun kedua aku. Itu tuh udah mulai yang kayak ada perasaan homesick gitu, mau rasanya tuh pulang kampung, terus intinya kayak mau pakai kendaraan sendiri gitu loh Kak. Cuma kan sebelumnya aku belum pernah tuh Kak berkendara sendiri antar kota karena aku takut banget gitu ya kan. Terus Hmm. gak tahu kenapa di hari itu emang udah diniatkan mau pulang, mau memberanikan diri pulang buat bawa kendaraan sendiri gitu. Cuma keraguan itu masih lebih besar dibandingkan keberaniannya gitu kan. Sampai akhirnya kayaknya itu di waktu sore mendekati mau maghrib tuh aku inget banget ibu Hmm. aku tuh nelpon Kak. Nah beliau tuh bilang kayak intinya tuh lagi sakit gitu kan. Terus aku inget juga itu H-1 sebelum
Lebaran Kurban gitu. Jadi harus memang pulang gitu karena kalian mau merayakan Kurban. Terus ditambah juga ternyata ibu aku qadarullah lagi sakit gitu kan. Nah karena dengar berita ibu aku lagi sakit, itu kayak bener-bener semua keraguan yang awalnya ini ya kayak apa namanya menguasai diriku tuh yang bener-bener sirna gitu. Nah, kayak aku udah nggak peduli, terserah nanti kalau di jalan mau kenapa-napa atau ada apa-apanya kayak bodo amat, itu masalah nanti gitu nomor sekian gitu. Intinya aku jalan dulu nih gitu. Pokoknya harus pulang pada saat itu juga gitu kan. Yaudah tuh bener dong di jalan tuh kayak yang udah nggak mikir apa-apa banget Kak, bener-bener yang kayak ngebut dan nyalip-nyalip kendaraan gitu. Gokil gak sih, gue amor banget. Dan Coba itu keluar aku keluar jiwa-jiwa geng motornya ya. iya, tapi nggak rusuh ya Kak. Ya oke. Kayak gitu, jadi tuh kayak pertama kalinya aku dapati diriku seberani itu gitu. Nah bener-bener yang kayak apa nyalip truk terus mobil-mobil besar gitu karena kan jalannya jalan trans gitu kan Kak, jadi ya banyak dilalui kendaraan-kendaraan besar gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya atas pertolongan Allah gitu, sampai rumah itu dalam keadaan selamat gitu. Itu yang apa aku paling syukur itu. Terus mungkin aku mau kasih kasih contoh yang kedua kali ya. Nah Hmm. ini juga masih berkaitan dengan keluargaku gitu. Jadi dulu aku ingat banget waktu masih TK, itu kan di halaman rumah itu di belakangnya itu kami bersebelahan sama sekolah TK Kak. Namanya TK itu kan biasanya banyak ya taman bermainnya gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ada waktu lagi senggang gitu, aku sama kakakku sering tuh main ke belakang rumah buat main ayunan atau mungkin apa namanya prosotan gitu kan. Nah terus waktu itu aku inget banget ada satu momen pas kita lagi main, tiba-tiba tuh ada anak perempuan gitu kayak bergeng gitu kan, jadi lebih dari satu. Terus aku nggak tahu kenapa, kita padahal di situ nggak ada ngapa-ngapain gitu awalnya, kayak adem ayem aja gitu main, ya aku sama kakakku main prosotan, terus yang gengnya itu main yang lain gitu lah, intinya nggak ada saling bersinggungan lah gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu pas lagi main prosotan, kakakku kan posisinya udah yang di bawah tuh Kak, yang di hilirnya prosotan. Hmm. Terus tiba-tiba dari salah satu anak yang bergeng itu naik di tangga ke hulunya prosotan, tiba-tiba kayak yang numpahin air gitu tuh kena tuh di kepala kakakku kan. Terus aku di situ kayak nggak terima dong Kak, kayak maksudnya hah apa apa nih maksud lu, orang kita nggak ada ganggu nggak ada apa gitu kan. Terus kakakku tuh yang kayak sabar aja gitu, diem aja gitu, Hmm. tapi akunya nggak terima gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. pada akhirnya sudah beralih tuh kakakku dari hilirnya prosotan, gantian tuh si anak yang turun dari hulu ke hilirnya prosotan. Pas sampai di hilir, gantian aku yang naikin tangga prosotan itu, baru ku balas tuh, astagfirullah dendam banget ya. Tapi aku beneran nggak terima karena ya kita nggak ada ngapa-ngapain gitu lah. Oke lah kalau mungkin kakak aku sebelumnya gangguin kamu, terus kamu balas dengan siram air gitu kan kagak apa-apa ya. Tapi ini kita kagak ada ngapa-ngapain, terus tiba-tiba lo kayak gitu kan berarti emang nyari masalah lo. Hmm. Kayak gitu sih Kak, mungkin itu salah satu bentuk pembuktian cinta yang pernah Nurul lakukan. Cil. Asik. Betul betul gitu Kak. Kayak Ada gitu. ada part yang sebenarnya aku mau notice sih sebenarnya. Tapi itu tuh cerita yang menggambarkan tentang keberanian gitu. Tentang Mm-mm. ada yang ada yang mungkin tidak berani menjadi berani atau yang tadinya berani menjadi bertambah berani. Nah, tapi pada Betul, saat yang tadi betul. kamu ceritakan ada indikator selanjutnya yang tiba-tiba terfikir gitu ya. Oh, salah satu bentuk kecintaan bukan hanya tadi tentang rindu, bukan lagi hanya tentang keberanian, tapi tentang pengorbanan gitu. Bener bener Kamu bener, tuh iya iya. dari ceritamu tadi apalagi di cerita yang kedua tuh kayak mau berkorban nih gitu ya. Pokoknya kau Ini sudah guys. kau sudah memilih dan berani dalam hatimu setidaknya kalau umpamanya mereka ini rombongan itu tiba-tiba lawan ke kau dan lain-lain sebagainya, ya oke tapi kamu udah terima Iya bener konsekuensi itu bener. dan berani berkorban Bener bener. gitu. Jadi indikator selanjutnya mungkin itu ya berani berkorban untuk orang yang kita cintai gitu ataupun untuk Bener sesuatu bener. yang kita cintai gitu. Jadi kayak terkadang tuh ada juga tuh menjadi catatannya juga gitu ya. Terkadang berkorban itu tuh eh menjadi hal yang dipertanyakan, kamu rela korban apa gitu ya. Berkorban berkorban apa sih kamu tentang ini. Jadi tapi lagi-lagi ketika kita mencintai sesuatu, entah itu orang, entah itu keadaan dan lain-lain sebagainya, kayaknya
kalau kita mau lihat berkorban itu tuh, apalagi untuk orang yang kita cinta, itu menjadi salah satu hal, menjadi indikatornya. Kita tidak bisa bilang aku cinta kamu, aku cinta ini dan lain-lain sebagainya ketika kita tidak menunjukkan pengorbanannya kita. Iya ya? Bener. Ya, asik, cakep banget ya. Nah, tapi aku penasaran nih Kak, boleh dong kita saling mutualisme? Aku udah bagi nih kisah aku gitu kan. Nah, kalau dari dirimu gimana nih Kak? Hmm? Kok diam dia? Iya, banyak lah ya. Teman-teman mungkin harus aku disclaimer dulu ya. Dari sisi usia gitu ya, aku dan Kak Nurul itu tuh cukup jauh bedanya, kayak ada 20 tahun ya. Iya, 30 gak sih? Om-om banget ya. Agak cukup jauh gitu. Jadi mungkin saja di lain aku tidak mau mendiskreditkan usia, tapi pada kenyataannya usia juga memberi salah satu faktor pengalaman hidup gitu ya. Nah, apalagi Hmm, bicara tentang mencintai, khususnya asik. mencintai kepada manusia gitu ya. Nah, kalau Asik. aku kenapa kok tiba-tiba asik 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 terus gitu ya? Itu Lanjut, lanjut. ya ada kesempatan untuk merasakan banyaknya dinamika cinta gitu, cinta dengan keluarga, cinta tentang orang tua, apalagi juga cinta dengan lawan jenis gitu ya, dari proses-proses selama ini. Nggak usah aku spill berapa orang, yang penting gitu ya, ada satu kejadian lucu nih gitu ya, ada satu kejadian lucu. Eh, 2-3 tahun yang lalu aku ikut salah satu program, dan salah satu ice breakingnya adalah silahkan kumpul dengan kayak kayak gitu tuh, kumpul dengan 2 orang gitu ya, kumpul Ah, dengan ah, ah. sukaan warna yang sama gitu. Ada salah satu pertanyaan yang membuat aku harus ada di pojokan sendiri. Pertanyaannya apa? Silahkan kumpul dengan jumlah mantan yang sama. Aku di pojokan sendiri tuh. Yang saya yang banyak tuh nol gitu ya, nggak pernah pacaran gitu ya. Yang kelompok Hmm. lainnya satu gitu, kelompok lainnya 2 gitu. Ini Uki kenapa sendiri di situ? Akan akan selalu itu ya. Itu kelucuannya, karena ya begitulah. Nah, kalau kejadiannya salah satu yang kuingat adalah ya mungkin pengorbanan gitu ya. Ada kisah masa lalu yang mungkin ya cukup relate dengan yang namanya pengorbanan. Terkadang tuh kita, secara pribadiku waktu dulu aku usia berapa ya? Pokoknya usia kanak-kanak lah, yang udah mulai juga tapi ini nggak usah nggak dicontoh ya teman-teman, jangan sampai tiba-tiba ada yang mau contoh gitu ya, nggak usah. Kembalikan ke dirinya teman-teman sendiri aja gitu ya. Tapi waktu kanak-kanakku mungkin di usia SMP SMA begitulah ya, udah udah cukup apa lagi namanya, udah cukup ingin belajar, aku pakai bahasa belajar. Oke, baik. Dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, salah satu momen ketika aku nih bareng dengan salah satu teman perempuan yang kayak aku tuh eh mungkin sebutannya sekarang bucin ya. Asik. Iya, Gitu. iya, iya. Salah satu pengorbanan itu kayak nganterin ke sana ke sini gitu. Asik. Terus kenapa tiba-tiba ada asik-asik terus nih? Nganterin terus pada saat itu gitu ya, I don't know juga, aku masih belum bekerja, aku juga nggak tahu ya, kemungkinan besar itu tuh aku sisihin jajan-jajanku di setiap hari, tapi di fase ulang tahunnya aku kayak beliin boneka gitu-gitu. Itu tuh yang Hmm. I don't know, tapi itu bahasa pengorbanan yang bisa kulakukan ya, sesederhana apa namanya, tidak membelanjakan uang jajanku setiap hari untuk mengumpulkan itu dan memberikan hadiah gitu yang terbaik untuk dia. Nah, itu salah satu hal yang ku rasa jadi cerita pengorbanan. Nah, tapi menarik tuh, itu juga yang pada saat ku sampaikan juga ini nih, langsung tiba-tiba terpikir lagi indikator selanjutnya. Apa tuh, Kak? Nah, tadi kan bicara tentang pengorbanan tuh ya, pada saat ku sampaikan ini aku tiba-tiba kepikiran, oh mungkin salah indikator selanjutnya adalah kita tuh pada saat kita mencintai sesuatu atau seseorang, kita akan selalu berperspektif bahwa orang yang orang ataupun sesuatu yang kita cintai ini nih harus merasakan hal yang baik gitu.
ataupun memberikan hal yang Hmm. baik gitu. Kita tidak mau si orang yang kita sayang, si orang yang kita cintai, si sesuatu yang kita cintai ada dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu. Ya, benar 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 benar. Jadi kalau umpamanya contoh nih aku ke orang A gitu ya. Kalau umpamanya aku merasakan bahwa aku melakukan sesuatu dan mengharapkan yang baik terjadi untuk kamu, itu sesuatu hal yang mengindikasikan kalau aku tuh cinta dengan Cinta, kamu. iya. Gitu. Benar benar benar. Gimana menurutnya Kak Nurul tentang itu? Iya ya benar, sepakat banget karena ya emang sih ya Kak, nggak bisa di ini ya, nggak bisa dipungkir kalau misal lagi jatuh cinta tuh sebenarnya kita juga secara sadar atau tidak gitu ya akan memastikan gitu loh si cintanya kita ini dalam keadaan bahagia gitu kan atau baik-baik saja yang kayak tadi dibilang Kak Oki. Kita nggak mau tuh ngelihat mereka gitu ya atau sesuatu itu tuh kayak yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan menderita gitu tuh kayaknya enggak. Jadi ya mungkin juga bisa ini ya sebenarnya cinta itu adalah berbagi kebahagiaan sih ya Kak ya. Betul 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 betul. Berbagi kebahagiaan ya Kak. Iya. Sama juga menurutku kalau umpamanya kita mau relate kan dalam satu buah bab yang sama gitu ya. Cinta itu tuh tentang memberi gitu. Apa yang kita apa Hmm. yang tadi sepakat dengan sesuatu kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi pada orang ataupun pada sesuatu yang kita cintai gitu ya dan tidak mau ada hal-hal buruk terjadi sama dia gitu. Terlepas daripada itu ketika kita mencintai kita selalu ingin memberi gitu. Kita selalu ingin melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Sesuatu yang membuat orang yang kita cintai ataupun sesuatu yang kita cintai ini merasa nyaman gitu dan merasa bahagia ketika kita memberikan itu. Gitu. Bener-bener. Tapi Kak, kan ada tuh ya kalau zaman sekarang tuh istilahnya take and give gitu kan ya. Apakah hanya memberi? Kok aku kira tidak ya. Kita juga sebenarnya tuh menerima tahu Kak. Cuma mungkin wujud penerimaan itu bukan dengan sesuatu yang kita berikan gitu. Contoh kalau mungkin kita memberikan hal-hal yang bersifat material gitu ya, bisa jadi sesuatu yang kita terima imaterial gitu atau yang tidak berwujud. Contohnya gimana? Misal kayak aku memberikan apa ya mungkin waktu energiku gitu ya buat temanku yang mungkin lagi sedih gitu kan karena aku cinta dia gitu. Terus dengan aku memberikan waktu dan energiku itu dari situ temanku bahagia. Nah, kebahagiaannya dia itu adalah wujud apa ya aku tuh diberikan feedback kembali gitu. Nah, ngerti nggak sih Kak? Maksudnya jadi sebenarnya aku pun menerima kebahagiaannya dia gitu. Nah, dengan tadi awalnya aku memberi waktu dan energiku terus dikembalikan dalam bentuk dia bahagia. Sebenarnya kita juga menerima. Kalau aku sih kayak gitu ya rasanya, nggak tahu sih gimana tuh. Oh, bingung Kenapa dia sendiri ya. kenapa di disclaimer di akhir gitu ya kok seolah-olah nggak yakin gitu. Iya. Iya. Iya, tapi kalau umpamanya mau POV-nya adalah seperti yang kamu jelasin tadi, ya memang benar gitu. Tapi menurutku tuh kalau umpamanya dia ditarik sebagai sesuatu yang sederhana gitu, tidak kompleks, pemikiran seperti yang tadi atau POV yang seperti tadi, kupikir cinta itu memberi gitu. Karena kenapa? Cinta itu tuh sesuatu yang uncontroller banget untuk orang lain ke kita gitu. Tapi kitalah yang bisa mengontrol dan mengendalikan itu. Maka dari itu perspektifnya adalah memberi, karena pada saat memberi itu tuh kita yang bisa kendalikan. Kalau menerima itu kan dari orang lain ya, kita nggak tahu orang lain itu akan melakukan seperti apa yang kita inginkan atau tidak gitu ya. Dia akan memberi atau tidak, dia akan melakukan ataupun membalas cinta ini atau tidak gitu. Tapi pada kenyataannya yang bisa kita beri hari ini, kecintaan yang hadir itu adalah hal-hal yang bisa kita beri gitu, sebagai seorang individu yang memang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang gitu. Bukan lagi bicara tentang aku cinta ke kamu gitu ya, kamu harus cinta juga dong ke aku, nggak bisa tuh gitu. Jadi Benar. pikirku tuh di prosesnya, di proses di awalnya pada saat kita firm untuk meyakinkan dirinya kita bahwa kita mencintai sesuatu atau seseorang, berarti pada saat yang sama kita memberi itu memberi yang terbaik, memberi perhatian, memberi apa yang memang diinginkan oleh orang yang kita cintain gitu, tanpa mengharap itu kembali gitu. Wih, gokil, nothing tulus ya sih. Masya Allah, ya bener banget. Sama karena apa tuh Kak? Karena aku pikir ya, tapi ini akan panjang sih, tapi nggak apa-apa. Nanti kita part-partkan gitu ya, ataupun potong lah kalau umpamanya kita nggak bisa selesai. Lanjut part 2 ya. Karena aku pikir tuh banyak tuh istilah ya.
atau kita berbagi perspektif dulu lah, mungkin dari Kak Nurul. Kan ada istilah juga Kak Nurul, cinta itu tuh harus memiliki gitu ya. Widih. Dan tidak harus memiliki, atau bagaimana tuh perspektifnya Kak Nurul tentang hal-hal yang seperti itu? Em, cinta itu harus memiliki ya. Kayaknya kalau yang nggak sejati harus memiliki Kak. Tapi kalau bagi dia adalah cinta sejati, rasaku tidak harus memiliki Kak. Jadi yang penting nih ada S dan Nya berlaku ya Kak. Selama orang yang kita cintai gitu ya, tetap hidup bahagia, terus menjalani hidup sebagaimana mestinya, dan intinya kita pastikan dia baik-baik saja. Menurutku sih itu udah cukup ya Kak, tanpa harus memiliki gitu. Iya kayak gitu sih mungkin sederhananya Kak. Emang dari Kak Oki gimana? Kok pendek ya, tiba-tiba dilempar gitu ya? Ya kan sederhananya ya. Udah Iya, iya, bisa iya. ya. Saya sepakat sih Kak dengan ini. Saya sepakat dengan hal itu gitu. Kupikir gini, kalau umpamanya cinta menghadirkan keinginan untuk memiliki, itu bukan cinta, itu namanya ego. I see. Tapi kalau sebenar-benarnya cinta, seperti yang kamu jelasin tadi, sebenar-benarnya cinta adalah ketika kita memastikan orang yang kita sayangin atau orang yang kita cintain itu baik-baik saja gitu ya. Dan tidak ada sesuatu yang mungkin tidak baik hadir di dirinya, entah dimanapun dia berada dan entah siapapun dia bersama. Gitu. Jadi kayak entah itu bukan kita yang memberikan, yang penting kita pastikan orang orang yang kita cintain itu dalam keadaan baik-baik saja. Iya benar. Dan ini sih Kak, menariknya nggak tahu ya, ini aku tadi tiba-tiba kayak kepikiran aja gitu. Sebenarnya juga nggak ada jaminan kok kalau misal pun seseorang itu, ini kita bicaranya makhluk aja lah ya, mencintai makhluk gitu. Misal seseorang itu sama kita nih, udah kita miliki, tapi ternyata dia nggak bahagia gitu. Jadi kayak yang buat apa gitu kalau menurutku ya Kak, akan lebih baik kalau misal dia sama orang lain, dan orang lain itu Wih. memang orang yang benar-benar dia cintai, dia kehendaki untuk dicintai gitu nah Kak. Jadi kayak ya memang sakit sih ya, nggak bisa di ini sebenarnya manusiawi ya kita melihat, tapi kayak yang aku sih lebih prefer untuk kayak gitu sih Kak. Maksud aku nggak apa-apa kamu sama yang lain Wih, selagi orang yang lain legowo itu ya. kamu memang cinta dan kamu bahagia dengan hidup kamu gitu nah, kayak itu udah it's enough for me gitu. Oh gitu Ini ya. banget. Iya Iya. bener Kak, kayak Iya, gitu. iya. Berarti nggak mau memperjuangkan dong gitu ya? Loh, Loh, loh. Bu, aku nggak ada loh bilang nggak memperjuangkan. Tapi gimana kalau misal cerita nih, kita udah perjuangin gitu kan. Tapi ternyata memang di hatinya dia tuh bukan sama kita, ya udah tuh mau gimana gitu. Nah kan nggak apa, lebih baik sama orang lain aja. Tapi yang penting pastikan kalau kamu dengannya itu bahagia. Itu udah kayak yang bikin aku juga bahagia gitu. sip. Iya sih. Betul sih, betul. Memaksakan dengan kita pun gitu ya, ketika memang hal itu menghadirkan ketidaknyamanan gitu ya, ataupun bahkan ketidakbahagiaan. Ya penting halnya kita aware apakah memang itu disebut cinta atau bukan nih gitu. Sampai kita Benar. terlalu meninggikan ego untuk memaksakan bersama, pada kenyataannya ruang-ruang kebahagiaan tidak hadir dalam situasi kita Betul. bersama. Gitu. Nah, Menarik. kalau dari Koki gimana tuh? Anda jangan nembak-nembak mulu ya. Iya sih, aku sepakat dengan hal yang seperti itu. Tapi catatan pentingnya adalah itu tadi, mengusahakan yang terbaik dulu gitu ya. Bukan sesederhana ya oke deh hari ini nggak bahagia, oke kita kita udah gitu ya. Maksudnya kau sama orang lain aja gitu ya. Kalau mamanya gitu, enggak juga. Kita mengusahakan karena pada kenyataannya gini. Wah kita masuk di hubungan. Nanti kita bahas part hubungan gitu ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya orang yang saling mencintai adalah orang yang saling akan mengkompromikan sesuatu gitu. Benar. Jadi ketika dia mengkompromikan sesuatu, berarti terkadang ada yang tinggi menjadi rendah, ada yang rendah menjadi tinggi gitu. Ada yang sayangnya mungkin 2 kali lipat, ada yang sayangnya 3 kali lipat di awal, tapi semua itu tuh bisa dipadu-padankan gitu. Supaya bisa sama nih barang-barangnya. Nah, itu tuh yang jadi catatan-catatan pentingnya, karena kalau tadi kamu bilang kamu tidak nyaman, tidak bahagia dan lain-lain sebagainya, itu butuh didiskusikan gitu. Jangan sampai kebahagiaanmu
kebahagiaanmu segini dan kebahagiaanku segini, kita tiba-tiba melihat itu sebagai sesuatu yang beda nih gitu ya, dan dipermasalahkan. Padahal ya sama-sama bahagia aja, tapi mungkin nilainya berbeda gitu. Karena terkadang Tidak gitu. ada apa. Karena terkadang gini aku lihat juga, karena jujur teman-teman banyak juga, alhamdulillah gitu ya, entah itu dari pengalaman personalku ataupun juga dari pengalaman teman-teman yang hadir menceritakan tentang bagaimana dia menyikapi hubungan dengan apa namanya, dengan lawan jenisnya gitu ya. Prosesnya sampai hari ini, terkadang banyak orang yang kulihat gitu ya, memaksakan kebahagiaannya di range yang sama dengan si pasangannya. Pada kenyataannya, contoh nih, kalau umpamanya si pasangan A gitu ya, si A gitu dalam satu buah pasangan A dan B gitu. A nih bahagia ke pantai gitu ya. Si B ini nih bahagia ke gunung gitu. Berarti mereka dalam hubungan tidak bahagia dong, karena mereka tingkat kebahagiaannya beda nih. Ada satu yang bahagia ke pantai, ada satu yang bahagia ke Gunung. gunung gitu. Jadi kalau dia dipertemukan menjadi tidak sama-sama bahagia karena pada kenyataannya tujuan kebahagiaannya beda. Nah, itulah yang tadi ku maksud, butuh dikompromikan, butuh sama-sama memahami. Benar. Oke deh, sesekali kita jalan-jalan ke gunung, tapi pahamin kalau kita jalan ke gunung berarti kebahagiaan A ini nih tidak sebahagia ketika dia main ke pantai gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kita jalan ke pantai, oke mungkin bahagia banget si A nih, tapi kita tidak bisa paksakan tingkat kebahagiaan si B ini nih tidak sama ketika dia main di gunung gitu. Itu aja. Betul. Terkadang kita terlalu Iya. memaksakan gitu. Kok harus bahagia bareng aku? Kok harus bahagia? Wah. Egosentris lah ya kayak. Aduh, Masya Allah. Iya benar. Tapi tadi itu kan konteksnya ini ya Kak, kalau kita mencintai makhluk gitu, dan itu udah dalam ranah hubungan gitu kan. Dia benar banget sih, sepakat dan setuju gitu apa yang udah disampaikan Kak Uki. Karena juga menurut aku, apalagi kalau sudah dalam hubungan gitu ya, kayak memang komunikasi itu penting banget gitu nah Kak. Terus juga kalau bisa tuh saling gitu, jangan cuma hak. Kayak misal contoh aku gitu kan yang mengusahakan sendiri gitu, tapi lawannya kagak ya tidak saling, jadi nyantar yang ada malah akunya yang makan hati gitu kan. Bagusnya sih memang sama-sama memahami gitu. Nah, menarik tuh karena kamu pakai bahasa makan hati. Sebenarnya cinta itu tuh ikhlas gitu ya. Kupikir kalau gitu, ketika kita masih ada di tataran kita melakukan sesuatu ini ke orang yang kita cintai, dan ketika itu tidak dibalaskan ataupun ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita dalam mengusahakan itu tuh, dan kita masih dalam keadaan tidak baik-baik saja dalam menerima itu, kurasa perlu direview itu cinta atau bukan. Karena menurutku cinta itu tuh sesuatu yang sifatnya tadi memberi dan lain-lain sebagainya gitu ya, dengan narasi-narasi positif. Dan ketika diberi itu tuh menjadi ya tadi keikhlasan gitu, yang hadirnya keikhlasan tanpa mengharap kembali, bahkan itu menjadi sesuatu yang sifatnya ya nothing tulus gitu ya, seperti yang kamu sampaikan tadi. Jadi kalau umpamanya dia masih ada rasa sakit gitu ya, masih ada rasa kecewa, jangan sampai itu bukan cinta gitu ya. Tapi Kak, kalau dalam hubungan sama. Ini tuh banyak orang yang banyak teman-teman pasti pasti tidak sepakat dengan diriku nih. Kok Uki terlalu bucin ya? Muncul pro kontra. Enggak, kita di sini enggak ada justifikasi lah ya. Cuma gimana ya? Aku tuh mau bilang ya nothing tulus itu memang untuk kemuliaan gitu ya. Tapi kalau untuk hubungan, rasaku akan sangat ideal ketika keduanya itu sama-sama berjuang gitu, nah Kak, nggak cuma satu pihak doang. Karena kalau selalu dari satu pihak doang, justru menurutku itu yang bukan cinta, tau Kak. Berarti yang pihak lainnya itu tidak mencintai. Gimana ya? Gitu lah Kak, ngerti nggak sih Kak? Iya, ya tidak berharap untuk tag juga sih sebenarnya. Cuma maksudnya kan ya karena kita tuh udah hubungan gitu, nah ngerti nggak sih? Berarti kamu udah sadar dong dengan adanya muncul komitmen, terus segala resiko dan konsekuensinya gitu. Nah itu sih kalau menurutku. Kenapa tiba-tiba marah-marah? Gue hanya menyuarakan aspirasi netizen.
Ya Astagfirullah. Allah. Ya iya sih, maksudku kalau umpamanya dari sudut pandang itu tuh ya udah dalam tataran hubungan begitu ya. Udah dalam tataran hubungan, udah saling memahami gitu, ya itu perlu gitu. Tapi menurutku tuh kalau umpamanya dia masih dalam tataran mencintai dari ya mungkin istilah zaman sekarang gitu ya, pendekatan ataupun mungkin saja aku tuh masih mau sebenarnya kontra banget gitu ya. Meskipun juga dia di dalam sebuah hubungan gitu ya. Kurasa Heeh. itu masih berlaku ketika kita mencintai gitu toh. Ya kita tidak terlalu mengharapkan apa yang kita berikan ini akan diberikan kembali oleh si pasangannya kita sebenarnya. Tapi catatan pentingnya adalah komunikasi benar gitu. Apa sih yang membuat kamu bahagia? Gimana sih caranya? Bagaimana sih cara merespon ketika kamu memberi ini? Gimana sih caraku merespon ketika kamu menyampaikan ini dan lain-lain? Jadi itu penting sebenarnya. Tapi menurutku justru jadi kasarannya gitu ya, jadi umumnya. Kupikir tuh kalau umpamanya kita masih cukup kecewa gitu ya terhadap apa yang sudah kita usahakan gitu dan tidak sesuai dengan ekspektasinya kita pada saat memberi sesuatu terhadap orang yang kita cintai, ya masih kupertanyakan aja apakah itu cinta atau bukan, karena kupikir tuh ya ketika kita udah mencintai sesuatu, mencintai seseorang, ya tadi dengan indikator-indikator tadi kita akan mengusahakan yang terbaik untuk dia gitu. Kita akan memastikan dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya itu aja. Bukan bicara tentang itu juga yang akan dia lakukan ke aku ataupun ke kita. Gitu. Oke. Tapi masih banyak tapinya ya. Kayaknya ini sih Kak, apa namanya, kalau misal masih ada perasaan kecewa gitu ya. Bukan, sorry. Kalau misal udah nothing tulus banget gitu tuh kayaknya lebih ke sayang sih sudah, bukan cinta. Masih dengan defensifnya ya, Nur. Ya nanti kita bahas tentang perbedaan antara sayang dan cinta kali ya. Ya. Karena kalau umpamanya kita mau bahasa fase kan gitu ya, mungkin di beberapa literatur juga kan ada dibilang kagum gitu ya, ada dibilang suka, ada dibilang sayang, bahkan mungkin Tertarik, tertarik dan bahkan mungkin sayang, iya benar-benar. di atas gitu cinta. Tadi ini kita tidak mendefinisikan itu one by one sebenarnya supaya kita tidak terlalu bias. Tapi ya kita memang langsung masuk ke ranah cintanya aja. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau tarik itu menjadi sebuah partisi-partisi kecil gitu ya, ada juga tentang ketertarikan, kekaguman, apa nama sayang, suka gitu. Gitu-gitu. Sip. Bener-bener. Sama mungkin aku mau ini sih Kak bilang gitu ya, cakep. ini Lah, ini sebagai bentuk reminder sih buat diriku sendiri gitu. Terutama kalau misal one day gitu ya aku mencintai seseorang, semoga cintanya itu tidak yang melebihi cintaku ke Tuhan gitu. mm, Karena ini bawa Tuhan ya, berat ya. Karena rasanya kayaknya kalau udah bucin brutal gitu ya, kayak takut aja gitu lah Kak, banyak kecewanya mm, karena cintanya melebihi daripada cintaku ke Tuhan gitu kan. Siapa tahu Tuhan cemburu gitu. Jadi ya sebisa mungkin sih sedemikiannya aku mencintai seseorang nanti, semoga kadar cintanya itu enggak yang melebihi lah cintaku ke Sang Pencipta gitu. betul betul betul. Bahkan itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita mencintai sesuatu, kita mencintai seseorang bukan gara-gara kita mencintai seseorang tersebut, tapi karena kita mencintai Tuhan, maka dari itu kita mencintai sesuatu atau seseorang tersebut. Itu jadi Asik. bukan bicara tentang kalau kita mau bilang lainnya gitu ya. Lainnya kita mencintai langsung keterhubungannya kita langsung ke orangnya enggak gitu. Tapi kita ke Tuhan dulu, kita ke Tuhan dulu untuk sekiranya dari niatan ke Tuhan lah kita mencintai orang ini ataupun kita mencintai sesuatu ini. Gitu. Gokil, gokil. Kalau bahasa film-film apa namanya Kak? Film-film Arab cinta itu ana uhib buki fillah. Oh, gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi salah satu hal yang Iya. tapi salah satu hal yang juga ingin ku sampaikan gitu ya teman-teman ke Kak Nurul juga, salah satu di kita pun gitu ya ataupun karena di episode berapa gitu ya kita juga udah
menceritakan tentang kenapa saya dan Kak Nurul ketemu gitu ya, di mana, di GOP, di Kita Bhinneka Tunggal Ika, dan pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya tentang banyak gitu ya, tentang kepemimpinan dan perdamaian. Salah satu yang diajarkan ke kami juga adalah tentang prinsip-prinsip gitu ya, prinsip dan value. Salah satu yang ada di sana adalah prinsip tentang cinta gitu, prinsip tentang love. Benar. Nah, di dalam prinsip love itu tuh, wah, aku selalu mengingat ini karena itu yang kupegang hampir di beberapa tahun terakhir untuk mengkondisionalkan perasaan-perasaan yang hadir di dalam diriku Gokil. ketika berinteraksi dengan orang-orang, khususnya lawan jenisku. Apa itu? Mencintai dengan tepat gitu. Mencintai dengan tepat itu mengikhtiarkan cinta dengan tahapan-tahapan yang tepat dan dengan cara-cara yang positif. Teman-teman pasti harus mengakui bahwa ada istilah cinta itu buta, gitu ya. Nah, karena cinta itu buta, terkadang kita tidak bisa melihat perilaku kita, apakah perilaku yang positif atau negatif nih, terhadap cara-cara kita dalam mencintai seseorang, bahkan menyakiti diri sendiri. Teman-teman, ada beberapa cerita yang kudapatkan, entah itu dari pengalaman pribadiku juga dan pengalaman orang lain. Dulu, di fase-fase dulu, bahkan cara menunjukkan kecintaannya kita terhadap orang lain dengan cara apa? Terkadang menyakiti diri sendiri. Sesederhana Hmm. ketika kita sakit gitu ya, kita sudah dalam keadaan sakit, kita masih masih datang untuk ngejemput gitu. Atau bahkan ketika kita marahan, tiba-tiba dulu istilahnya self harm gitu, atau hari ini pun juga itu masih 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 sering juga terjadi. Kayak nulis nama orang yang kita cintai di lengannya kita dengan benda tajam. Itu tuh sering banget tuh kutemui orang-orang yang itu datang berkonsultasi gitu ya, ke diriku gitu. Nah, itu tuh salah satu bentuk eh, pemahamannya mereka gitu ya. Salah satu bentuk cinta gitu. Aku sayang kamu, makanya aku mau melakukan ini. Padahal tidak. Maka dari maka dari itu tuh mencintai dengan tepat itu tuh mengikhtiarkan sesuatu, mengikhtiarkan cinta dengan tahapan-tahapan yang tepat dan dengan cara-cara yang positif. Catatannya, tahapan yang tepat dan cara-cara yang positif. Itu tuh. Karena kita terkadang pusing gitu ya. Ini udah tepat nggak ya? Ini cinta nggak ya? Coba cross check. Kau sudah melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tepat nggak? Kau sudah melakukan hal-hal ini dengan pendekatan positif-positif nggak? Jangan sampai kau menyakiti dirimu sendiri, jangan sampai kau menyakiti keluargamu, jangan sampai kau Hmm. menyakiti orang lain gitu, hanya karena orang yang kamu cintai. Oke, benar mungkin dengan perspektifmu, tapi jangan sampai kamu melakukan itu tidak dengan cara-cara yang tepat atau bahkan dengan Benar-benar. cara yang positif. Gitu. Benar-benar benar. Sepakat sih, Kak. Mm. Ih, menarik. Gitu sih. Tapi let's say teman-teman mungkin teman-teman akan bilang, "Oh, ya, kok cukup paham ya gitu ya." Enggak lah, aku secara pribadi belajar gitu ya dari rentetan perjalananku selama ini, melihat pengalaman orang lain dan mendengarkan pengalaman orang lain juga. Dan ini cukup kita banget gitu ya sebagai seorang manusia. Kapan sih kita hidup tidak dengan cinta gitu? Bahkan kita bangun dari tidur saja itu tuh udah diawali dengan kecintaan gitu. Cinta terhadap kesyukuran kita gitu ya. Kesyukuran Hmm. Tuhan memberikan kita nafas gitu. Cinta tuh, apalagi kalau kita bicara tentang membuka mata kita ke sekeliling, wah, cinta terhadap alam semesta yang dihadirkan oleh Tuhan gitu. Atau mungkin kalau kita mau bahas lagi ke ranah umumnya, ya cinta terhadap makhluk gitu. Terkadang kita menunggu-nunggu tuh, menunggu-nunggu kita bangun tidur untuk dapet chat dari dia gitu. Asik. Cinta tuh. Emang experience nggak bisa bohong ya. Gitu sih. Masya Allah. Iya, Hmm. Masya Allah. Sip, gimana nih Kak? Kayak udah berapa menit nggak Kayaknya terasa gitu. Nggak terasa iya, memangnya. iya, Iya, tapi iya. aku mau bilang sih sama teman-teman, pelajari gitu ya, pelajari proses-proses cinta yang hadir dalam dunia kita, lihat indikator-indikatornya, jangan jangan juga terlalu bingung gitu apakah ini cinta atau bukan ya, apakah dan lain sebagainya gitu. Rasain aja indikator-indikator yang hadir dari apa yang tadi kita jelasin, dan mungkin indikatornya itu masih banyak lagi. Mungkin teman-teman punya perspektif yang berbeda, silahkan sampaikan gitu di kolom komentar. Tapi indikator-indikator yang tadi kita udah sebutin, ada perasaan rindu, ada perasaan berani, ada perasaan
pengorbanan yang berkorban. ada memberi gitu, ada perasaan selalu ingin memberikan yang terbaik atau selalu mau mengharapkan kejadian-kejadian baik yang hadir dalam di dirinya ataupun di sekeliling orang yang kita cintai tanpa mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi sama dia gitu. Gitu-gitu sih kalau umpamanya indikator itu sudah ada ketika kau menghadirkan perasaan kepada sesuatu ataupun kepada seseorang, berarti bisa jadi itulah yang cinta yang hadir dalam dirinya kamu. Asik, Masya Allah. Mungkin aku juga mau sedikit nambahi kali Kak ya, apa namanya, kalau bicara cinta itu sebenarnya juga yang membuat kita grow up sih, kayaknya gitu. Karena jangan sampai kita misal nih, contohnya makhluk aja lah ya, mencintai makhluk gitu kan, tapi apa ya, kayak jarak kita sama Tuhan atau sama keluarga atau sama mungkin lingkungan terdekat yang mencintai kita tuh jadi jauh, tuh rasaku kayaknya itu bukan definisi cinta yang benar sih Kak. Karena kalau misalnya benar gitu ya, harusnya justru semakin mempererat hubungan-hubungan itu gitu loh, bukan malah menjauhkan, bahkan mungkin bisa meretakkan. Jadi ya itu yang perlu diperhatikan juga, selain daripada mungkin indikator rindu, keberanian, berkorban dan lain-lain. Kayak gitu sih mungkin Kak. Sip. Insyaallah. Oke deh Kak, mungkin itu aja kali ya dari diskusi-diskusi. Mungkin masih terlalu cepat gitu ya. Tapi kalau kita mau teruskan, kita bisa podcast sampai dengan 2 jam 3 jam teman-teman. Masya Allah. Nanti kita kalau ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang kami ingat lagi gitu, ataupun perspektif-perspektif yang lain hadir dari dirinya teman-teman, boleh deh kirim di kolom komentar. Mungkin kalau rame kita apa? Lanjut part 2. Kita lanjut part 2. Banget ya. Kita lanjut part 2 untuk membahas tentang cinta dan perasaan-perasaan yang hadir di sana. Iya, benar. Oke deh, Kak Nurul, silakan ditutup. Aku yang buka tadi, silakan Kak Nurul yang tutup. Loh, kan kok gitu ya. Ya udahlah, intinya terima kasih teman-teman semua yang udah mendengarkan kami gitu ya. Semoga apa yang sudah kita coba untuk diskusikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Mungkin gitu kali ya. See you. Terima kasih Kang Ki. Terima kasih banyak teman-teman.